Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang unsur-unsur teks berita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menemukan unsur-unsur pada sebuah teks berita. Unsur-unsur pada sebuah teks berita terdiri dari 6 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur tersebut biasa kita singkat dengan adiksimba. A untuk apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Sekali lagi, tirukan bersama-sama. Adiksimba. Mari kita belajar lebih dalam. Adiksimba biasa juga disebut dengan 5W plus 1H. What, where, when, who, why, how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur yang pertama yaitu apa. Apa berisi tentang menjelaskan inti dari peristiwa atau informasi yang disampaikan dalam berita. Dapat kita lihat pada judul berita. Unsur yang kedua yaitu di mana. Menjelaskan tentang lokasi peristiwa, memberikan konteks spasial pada berita. Berisi tentang tempat, kota, daerah, dan suatu negara. Unsur yang ketiga yaitu kapan. Kapan berisi tentang informasi waktu dan dimensi kronologis pada sebuah berita. Berisi tentang hari, tanggal, tahun, dan waktu. Unsur yang keempat yaitu siapa. Mengidentifikasi individu atau kelompok yang relevan dengan berita. Berisi nama atau jabatan seseorang. Unsur yang kelima yaitu mengapa. Menjelaskan alasan atau penyebab di balik suatu kejadian. Unsur yang keenam atau terakhir yaitu bagaimana. Berisi tentang gambaran suatu proses atau cara peristiwa tersebut terjadi. Bagaimana cara menemukan unsur-unsur teks berita? Caranya gampang, yaitu dengan membuat adiksimba menjadi sebuah pertanyaan. Mari kita coba untuk membuat pertanyaan. Yang pertama yaitu apa? Apa yang diberitakan? Yang kedua yaitu di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Yang ketiga yaitu kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang keempat yaitu siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang kelima yaitu mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Dan yang keenam yaitu bagaimana? Bagaimana kejadiannya? Sekarang mari kita coba. Bacalah berita dengan judul Ganjil genap kendaraan bermotor akan diperluas hingga Tangerang Raya. Setelah membaca berita tersebut, temukanlah unsur-unsur beritanya. Setelah membaca berita tadi, marilah kita bersama-sama menemukan unsur-unsur berita dengan menjawab pertanyaan adiksimba. Pertanyaan pertama, apa yang diberitakan? Jawabannya adalah ganjil genap kendaraan bermotor akan diperluas hingga Tangerang Raya. Pertanyaan kedua, di mana ganjil genap kendaraan bermotor akan diperluas? Jawabannya adalah Tangerang Raya. Pertanyaan ketiga, kapan pernyataan ganjil genap kendaraan bermotor akan diperluas hingga Tangerang Selatan diutarakan? Jawabannya hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Pertanyaan keempat, siapa yang mengutarakan pernyataan tersebut? Jawabannya adalah penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Pertanyaan nomor 5, mengapa ganjil genap kendaraan bermotor akan diperluas hingga Tangerang Raya? Jawabannya adalah dalam rangka mengatasi polusi udara yang salah satu faktor penyebabnya dari gas karbon dioksida kendaraan. Pertanyaan yang keenam,
Bagaimana proses pemberlakuan ganjil genap yang akan dilaksanakan? Pemberlakuan ganjil genap akan diterapkan di ruas jalan yang menjadi akses utama menuju DKI Jakarta. Namun, untuk lokasi penerapan ganjil genap akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Tangerang. Demikian tadi adalah cara untuk mencari unsur-unsur berita pada sebuah teks berita. Bagaimana? Mudah bukan? Sebagai latihan, coba temukan unsur-unsur berita pada teks berita di bawah ini yang berjudul Indonesia Darurat Bencana, Gempa Kembali Goncang Lombok. Selamat belajar dan terus semangat. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.